Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Walker Center. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan pasien bernama Nafa berusia 18 tahun dengan keluhan luka akibat kecelakaan lalu lintas. Kejadian ini sudah terjadi 1 minggu yang lalu dan kondisi saat pasien datang itu sudah terdapat benang jahitan di lukanya. Nah, kenapa luka Nafa bisa terlambat sembuh? Bahkan kalau kita lihat kondisi jahitan di lukanya sudah tidak berfungsi dengan baik. Kenapa ini bisa terjadi? Akan kita bahas pada episode kali ini. Sesi kali ini kita akan membahas 3 kali pertemuan perawatan luka sehingga sahabat Walker nanti bisa melihat progres dari perawatan yang sudah kita lakukan. Kita akan bahas kondisi pada saat pertama kali datang terlebih dahulu. Kondisi saat datang bisa kita lihat sahabat Walker terdapat benang jahitan, setelah kita hitung sekitar 19 jahitan pada lukanya, dan juga ada tanda-tanda peradangan pada lukanya. Ada pembengkakan, kemudian juga kemerahan dari luka dan sekitar luka, dan juga terasa panas kalau kita pegang di area luka. Peradangan ini seharusnya terjadi maksimal 6 hari, sahabat Walker. Tapi pada kondisi Nafa itu sudah terjadi lebih dari 7 hari. Seharusnya kalau kita mengikuti fisiologis penyembuhan luka, ini tidak boleh terjadi. Sehingga luka yang harusnya sembuh dalam 21 hari, rata-rata luka yang dijahit sembuh dalam 21 hari, itu malah memanjang dan menjadi luka kronis. Gitu. Kenapa bisa terjadi? Kemungkinan besar adalah saat proses pembersihan luka sebelum dijahit, itu tidak maksimal. Kita tahu kalau luka kecelakaan seringkali kerikil, debu itu masuk ke area luka ya. Nah, kemungkinan besar itu tidak bersih secara maksimal. Atau yang kedua, setelah dilakukan penjahitan, balutan yang digunakan itu tidak baik atau kurang tepat. Sehingga balutan yang seharusnya melindungi luka jahitan dari kontaminasi atau bakteri dari luar itu tidak berjalan dengan baik, sahabat Walker. Dan juga kondisi balutan yang dipakai sebelumnya itu tidak menjaga kelembapan luka. Nah, kemungkinan besar inilah yang terjadi pada luka Nafa. Oke, hal yang pertama kita lakukan pada luka Nafa adalah mencuci dengan sabun Clean Care. Nah, sabun ini sendiri berfungsi untuk mengangkat kotoran-kotoran yang tersisa dan juga dapat membunuh bakteri yang ada pada area luka. Dan yang paling terpenting, sabun ini tidak perih saat kita oles di luka, gitu ya. Kemudian, setelah kita cuci, kita mengkaji ternyata memang beberapa jahitan ini sudah tidak berfungsi, sahabat Walker. Jadi kita simpulkan untuk memotong atau mengangkat beberapa benang jahitan. Nah, step terakhir yang kita lakukan, ini yang paling penting dalam pemilihan balutan. Dikarenakan memang luka Nafa adalah luka kronis, sehingga kita di sini menggunakan balutan Metcovazine Silver, sahabat Walker. Kenapa Metcovazine varian Silver? Dikarenakan luka sudah kronis dan terinfeksi dengan bakteri. Jadi kita di sini memerlukan balutan yang dapat membunuh bakteri, kemudian menjaga kelembapan, dan yang ketiga, yang penting juga itu dapat membantu mengangkat jaringan-jaringan yang rusak atau yang kita sebut dengan autolysis debridement. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kunjungan yang kedua ya. Sahabat Walker bisa melihat di sini kondisi luka, beberapa yang sudah kita angkat benang jahitannya itu sudah terlihat dasar lukanya. Nah, ini adalah dasar luka yang kita pengen, sahabat Walker. Dasar luka yang seharusnya terisi oleh jaringan-jaringan yang sehat. Sahabat Walker bisa melihat ini ada jaringan berwarna merah, ini merupakan jaringan-jaringan yang sehat, gitu ya. Karena dasar luka sudah terlihat, maka pada kunjungan kali ini kita mencoba untuk melepas semua benang yang menempel ya, sisa-sisa benang ya. Kenapa harus dilepaskan? Karena dengan waktu yang cukup panjang, benang jahitan itu akan menjadi benda asing di area luka, sehingga ini akan memperlambat proses penyembuhannya nanti. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kunjungan ketiga. Sahabat Walker, sudah terlihat jelas kan kondisi lukanya?
sudah berwarna merah semua. Kalau kita bandingkan dengan luka awal, memang luka awal tidak terlihat jaringan merah, seperti tertutup dan sepertinya rapat gitu ya. Tapi ternyata di dalamnya itu sudah terjadi kerusakan jaringan, sahabat Woker. Nah, ini juga harus menjadi warning buat kita semua, bahwa tidak semua luka yang terlihat bagus dari luar, tapi dalamnya juga bagus. Enggak ya, bisa jadi di dalamnya sudah terjadi yang namanya kerusakan jaringan. Tapi tentu ini juga harus berdasarkan dengan tanda dan gejala secara medis ya, sahabat Woker. Jadi pada kunjungan ketiga ini kita masih melakukan treatment yang sama ya. Kita menggunakan balutan Medcovalin Silver untuk membantu mengurangi bakteri dan juga dapat menjaga kelembapan. Begitu sahabat Woker. Mungkin sekian saja video kali ini. Sahabat Woker pasti penasaran bagaimana dengan proses kesembuhan nantinya ya. Nanti kita akan bahas atau bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap pantengin terus channel YouTube kita. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Saya Hardeza, pamit undur diri.